What is the biggest desire in your life? Apa yang menjadi hasrat terbesar dalam kehidupan kamu? So, bicara mengenai hasrat, mungkin ada yang mengatakan, ya, hasrat saya adalah ingin bahagia. Yes, semua orang ingin bahagia tentunya. Tetapi Anda ingin bahagia seorang diri? Kita tidak pernah hidup sendirian, bukan? Maka kalau kita ingin bahagia, kita juga harus memandang sekitar kita dan melihat, saya juga bisa membahagiakan orang lain. Seringkali kalau kita berhadapan dengan orang yang kita kasihi dan orang yang kita kasih sedang mengalami kesulitan, mungkin kita bisa bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membuatmu lebih bahagia? Atau jika Anda bisa bertanya dari poin 1 sampai poin 10, kira-kira kamu sebahagia apa dengan saya dan apa yang saya bisa buat sehingga poin ini bisa naik? Kalau misalnya awalnya hanya saya dengan kamu itu sering sedih, saya sering marah dengan kamu itu menjengkelkan. Ya udahlah, kalau misalnya hanya 3, what can I do to make it maybe 9, maybe even 10? Why not? Nah, dengan demikian kita belajar bahwa kita tidak hanya hidup seorang diri, tapi kita memiliki perhatian pada sesama. Injil kita hari ini berbicara mengenai Yesus yang berbelas kasih dan tergerak oleh belas kasihan, dia menyembuhkan banyak orang yang datang padanya. Tetapi Yesus tahu bahwa dia bergerak dengan sangat terbatas di dunia ini. Walaupun Yesus anak Allah, dia harus jalan kaki. Belum ada namanya sepeda, pesawat terbang, mobil, waktu itu belum ada. Paling ada onta, keledai. Yesus terbatas ruang geraknya. Tetapi Yesus tahu bahwa apa yang harus dia buat, kebaikan ini tidak boleh hanya tinggal pada dia sendiri. Dia harus bisa membagikannya kepada orang lain. Istilah kerennya, mendelegasikan kepada orang lain. Dan dia memilih 12 muridnya untuk menjadi delegasi kebaikannya. Dan compassion Yesus itu diwariskan juga kepada para murid, sehingga mereka bekerja tidak seperti robot, tidak berkarya seperti robot saja, A, B, B. Tapi para murid mengenal kebutuhan orang lain, kebutuhan dunia. Dan karena itu mereka juga diutus ke-12 murid diutus kemana-mana untuk melakukan kebaikan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Wow! Dan itulah yang diberikan oleh Yesus kepada para murid dan kepada banyak orang pada zaman itu. Maka kalau kita belajar dari Injil hari ini, kita harus belajar juga memiliki compassion ini, belas kasih kepada orang lain. Kita tahu penderitaan orang dan kita ingin membantu dan kita melakukannya. Tetapi kebaikan itu bisa kita teruskan juga kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kalau kita guru, pada murid-murid kita tentunya. Sehingga bayangkan, ini sistem multiplikasi. Kita kalau hanya sendirian tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau kita bisa menghasilkan banyak orang yang punya juga belas kasih dan bela rasa pada orang lain, maka ini akan menjadi sebuah grup yang kuat, yang besar. Sama seperti belakangan ini kita kenal namanya Christmas Cross Challenge, di mana ada orang menyumbang untuk pendidikan, untuk guru-guru, terutama daerah-daerah pedalaman yang sulit. Dan untuk itu juga ada orang yang berolahraga, mencairkan duit tersebut dalam bentuk poin, dan kemudian hasilnya akan diarahkan untuk gerakan kemanusiaan ini. Dan semakin banyak orang terlibat, Anda bisa lihat sendiri kalau Anda aktif di dalamnya, Anda memantaunya, Anda lihat sumbangan bertambah dari hari ke hari. Yang berolahraga juga itu poinnya bertambah dari hari ke hari. Ini merupakan bentuk kepekaan kita satu sama lain. Maka para pendengar Renungan Pagi, mari kita setiap hari membangun dalam diri kita compassion ini. Kita punya belas kasihan pada orang lain, kita punya bela rasa, dan ini menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu jangan hanya milik Anda, jangan hanya Anda yang berbuat baik. Ajak orang lain juga untuk berbuat kebaikan pada sesama. Tapi pertama-tama, tanamkan dalam diri mereka compassion ini. Kita harus dapat merasakan, dapat juga terlibat di dalam penderitaan orang lain, agar orang lain juga terbebas dari penderitaan tersebut dan boleh mengalami juga sukacita dalam hidup mereka. Bapa dalam surga, Engkau telah bersabda kepada kami dan Engkau menunjukkan kepada kami putramu yang penuh belas kasih. Bawalah kami ya Tuhan setiap hari semakin dekat dengan Engkau sendiri dan semakin juga memiliki belas kasih ini dalam diri kami. Dan kami pun ingin Kau utus untuk menjadi pewarta kebaikan-Mu dalam hidup kami ini, terutama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing,
di lingkungan di mana kami bekerja, dan semoga kami dapat menjadi wajah belas kasih-Mu untuk sesama kami. Dan berkatilah kami semua, keluarga besar Semakara, dan juga para pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhiran pekan, Tuhan memberkati kita semua.